Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita menuju ke konten. Video kali ini membahas tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya part 1. Jadi sebelum melanjutkan video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya. Contoh soal yang dibahas pertama adalah tentukanlah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem ketidaksamaan linear dua variabel berikut ini. Di sini kita dikasih modal ada pertidaksamaan, saya namakan ini pertidaksamaan A. Kemudian yang sebelah sini 1 kurang dari X kurang dari 5, ini pertidaksamaan B. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, ini saya namakan pertidaksamaan C. Pertama yang akan saya gambar adalah pertidaksamaan yang A. Pertidaksamaan yang A itu adalah X min Y lebih besar sama dengan min 1. Kolom X, kolom Y. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya adalah 1. Kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah min 1. Nah, kita letakkan ini adalah titik 0,1 dan titik min 1,0 pada koordinat kartesius. Untuk X sama dengan 0, Y sama, untuk X 0, Y-nya 1. Kemudian titik yang kedua adalah untuk X-nya min 1, Y-nya 0 di sini. Dua titik ini kita akan buat sebuah garis. Nah, ini adalah garis A. Nah, sekarang kita akan menentukan arsirannya. Arsiran untuk X min Y lebih besar sama dengan min 1. Kita langsung cek 0,0. 0,0 itu daerah himpunan penyelesaian atau bukan. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, 0 lebih besar dari sama dengan min 1, benar atau salah? Benar, maka 0,0 ini, titik ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita akan mengarsir ke sebelah sini. Jangan arsir penuh dulu, kita kasih tanda aja. Kita akan mengarsir ke sebelah sini. Jadi yang sebelah sini, lawannya ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Bukan DHP ya. Gitu. Kemudian, untuk pertidaksamaan yang B. Untuk pertidaksamaan yang B itu adalah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Berarti kita punya garis. Untuk X-nya 1 di sini. Berarti kita bikin garis X sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 5. Kurang lebih di sini 5 misalnya. Kita bikin garisnya. Ya. Nah, mereka berdua ini karena X-nya diapit oleh 1 sama 5, maka mengakhirnya ke sebelah apitan seperti ini. Gitu. Jangan arsir penuh dulu. Maka tadi kalau di sini sudah bukan DHP, berarti ini juga bukan DHP-nya nih. Bukan DHP. Yang sebelah sini, yang sebelah kanannya juga bukan DHP. Bukan DHP. Gitu. Oke, lanjutkan ke garis yang pertidaksamaan yang C, yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 berarti sumbu X ini, Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0 sepanjang garis di sumbu X. Untuk lebih besar dari 0 berarti dia ke atas ngarsirnya. Kalau ngarsirnya ke atas berarti bawah sini bukan DHP. Ini bukan DHP nih. Coret lagi, bukan DHP. Ini tulisan bukan DHP-nya hanya untuk coret-coretan saja ya. Jadi nanti ketika pengerjaannya jangan dicoret seperti ini. Nah, hasil akhirnya yang DHP adalah yang paling bersih nih. Tuh, berarti ini adalah DHP-nya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk 3X plus 7Y kurang dari sama dengan 21. Saya namakan ini A. Kemudian 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30 saya namakan B. Dan Y lebih besar sama dengan 0 saya namakan C.
Pertama, saya akan gambar untuk pertidaksamaan A, yaitu 3X plus 7Y kurang dari sama dengan 21. Kolom X, kolom Y, berarti kalau X-nya 0, Y-nya adalah 3. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 7. Maka titiknya adalah 0,3 dengan 7,0. Kita letakkan mereka berdua di garis bilangan, di koordinat kartesius. X-nya 0, Y-nya 3. Kurang lebih di sini saya bikin. Kemudian X-nya 7, Y-nya 0, 7. Kurang lebih di sini saya bikin. Lalu kita tarik garis dari 3 ini sama 7. Dan kita namakan ini adalah garis A. Nah, sekarang karena dia kurang dari, maka dia mendekati 0 atau menjauhi 0. Jadi mendekati 0, tonton lagi video sebelumnya. Kemudian yang sebelah sini bukan DHP. Gitu. Berarti ini udah untuk pertidaksamaan yang A. Sekarang kita akan menggambar pertidaksamaan yang B. Untuk pertidaksamaan yang B, berarti adalah 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 30. Kolom X, kolom Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 6. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 5. Maka titiknya adalah 0,6 dengan 5,0. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kurang lebih di sini, 6. Kemudian kalau X-nya 5, Y-nya 0,5. Kurang lebih di sini. Kemudian kita tarik garis dari 6 sama 5 ini. Dan kita namakan dia adalah garis B. Karena dia tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, berarti dia mendekati 0,0. Kita akan ngasih ke dekat 0,0, mendekati ke sini. Gitu. Lalu dia bilang Y lebih besar sama dengan 0. Kalau Y lebih besar sama dengan 0, berarti seperti yang tadi pertama, garisnya. Berarti akan diarsir ke atas ini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini yang ke kiri sini. Tadi yang A mana? Ini yang A, dia ke bawah sini. Yang B juga ke bawah. Berarti yang paling banyak kena adalah daerah sini. Arsir. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi ini tidak sampai ke ujung sini ya. Untuk soal berikutnya, kita diminta untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian yang dibentuk oleh 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 24, X plus Y lebih besar sama dengan 7, kemudian X lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 2, dan Y lebih besar sama dengan 0. Pertama kita gambar pertidaksamaan A yang mana adalah 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 24. Kolom X, kolom Y. Kita akan menggambar mereka di koordinat kartesius. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa nih? 6. Berarti titiknya adalah 0,6. Kemudian kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 3 kali berapa biar jadi 24. 8. Berarti titiknya adalah 8,0. Maka untuk garis A, ini X-nya 0, Y-nya 6. Kurang lebih di sini. Dan X-nya 8, Y-nya 0. Kurang lebih di sini. Nah, dari dua titik ini kita buat garis lurusnya. Setelah itu kita namakan ini adalah garis A. Karena dia tandanya lebih besar sama dengan, berarti menjauhi titik 0,0. Menjauhi berarti ke sebelah atas sana. Gitu ya. Nah, ke sini tandanya. Berikutnya kita akan menggambar pertidaksamaan yang B. Untuk menggambar pertidaksamaan B yang mana adalah X plus Y lebih besar sama dengan 7. Ini kolom X, kolom Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 7. Titiknya berarti 0,7.
Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 7 juga. Ini adalah 7,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 7. Kurang lebih di sini. X-nya 7, Y-nya 0, kurang lebih di sini. Kita tarik garis lurus di antara dua titik ini. Namakan garis B. Sekali lagi, karena dia lebih besar sama dengan, maka dia menjauhi 0,0. Menjauhi 0,0, yang di sini berarti dia kita arsir ke atas untuk yang B ini. Gitu ya. Berikutnya, kita akan menggambar garis yang C. Untuk garis yang C itu adalah X sama dengan 2, berarti 2 kurang lebih saya bikin di sini. Berarti garis lurus 2. Dan karena lebih besar berarti kita arsir ke kanan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 berarti sumbu X. Di sumbu X ini. Ke atas karena lebih besar. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita akan lihat arah panah ini menuju kemana saja. Yang paling banyak di berarti kan ini kan ke kanan. Ke kanan, diarsir ke kanan. Kemudian dia belok ke sini. Kemudian dia belok lagi. Kemudian dia ke atas. Ya, inilah daerah himpunan penyelesaian yang kita tinggal tebelin. Ini daerah himpunan penyelesaian. Kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan 2x plus 7y kurang dari sama dengan 28. Ini saya namakan A. X plus Y lebih besar sama dengan 9, saya namakan B. X lebih besar sama dengan 0, saya namakan C. Y lebih besar sama dengan 0, saya namakan D. Berikutnya, kita butuh bantuan koordinat kartesius untuk menggambar pertidaksamaan A yang mana adalah 2x plus 7y kurang dari sama dengan 28. Berarti kolom X, kolom Y, kalau X-nya 0, Y-nya adalah 4, berarti titiknya adalah 0,4. Kemudian kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 14. Sehingga titiknya adalah 14,0. Maka untuk X-nya 0, Y-nya 4, 4 kurang lebih saya bikin di sini. Kemudian X-nya 14, 14 mungkin kurang lebih di sini 14. Kemudian dari dua titik ini kita buat garis lurusnya. Garis lurusnya. Setelah dibuat garis lurus kita namakan dia adalah garis A. Karena tandanya kurang dari sama dengan maka dia mendekati 0,0 sini. Setelah itu kita akan menggambar garis yang B. Untuk garis yang B, yang mana adalah X plus Y lebih besar sama dengan 9, kolom X, kolom Y, kalau X-nya 0, Y-nya 9, berarti titiknya adalah 0,9. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 9, berarti titiknya adalah 9,0. Maka kita gambar di koordinat kartesius, X-nya 0, Y-nya 9, 9 kurang lebih saya bikin di sini, 9. Kemudian yang titik kedua adalah 9,0, X-nya 9, saya bikin kurang lebih di sini. Kemudian kita bikin garis lurus antara dua titik ini. Dan dinamakan garis B. Setelah itu, karena tandanya lebih besar sama dengan, maka dia menjauhi 0,0 ke atas sebelah sana. Kemudian kita akan menggambar garis C, yaitu X lebih besar sama dengan 0, berarti kalau X lebih besar sama dengan 0, dia ke kanan. Garis ini, sumbu Y, atau X sama dengan 0, kemudian ke kanan. Dan Y lebih besar sama dengan 0, berarti ke atas.
manakah daerah yang kena paling banyak? Apakah daerah 1 ini, atau daerah 2, atau daerah 3 ini yang di luar, atau daerah 4 ini yang kecil? Untuk menentukan daerah yang bukan penyelesaian. Untuk daerah 1, dia kena sama A atau enggak? A itu kan yang ini. Ya, garis yang ini. Ini yang A ya. Garis A ini kena nggak? Diarsir nggak oleh wilayah 1, diarsir nggak oleh A? Nggak. Wilayah 1 diarsir nggak oleh B? Nggak juga. Wilayah 1 diarsir nggak oleh C? Ya, diarsir oleh C. Wilayah 1 diarsir nggak oleh D? Ya. Oke. Wilayah 2. Wilayah 2 diarsir nggak oleh A? Kan A garis yang ini nih ya. Ini A nih. Ke bawah sini berarti kena sama A ya. Wilayah 2. Kemudian kena sama B nggak? B kan yang ini. Dia ngarsir ke atas. Sana. Sana. Berarti nggak kena B ya. Kalau C kena. Kalau D juga kena. Lanjut yang ketiga. 3 ini kena nggak sama garis A? Perpindahan A. A itu ke bawah sini. Ke bawah. Berarti nggak kena A ya. Tapi dia kena oleh B. Kena oleh C. Kena oleh D. Nah, untuk wilayah 4, kena nggak oleh A? A yang ini ya. Berarti ngarsir ke sini, ngarsir ya, kena arsir ya. Ini A kena, B juga kena, C kena, D kena. Karena kena oleh paling banyak dia, maka ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nggak sampai bawah ya, karena dia mainnya cuma wilayah atas. Berikutnya adalah X lebih besar sama dengan 4Y, X plus 4Y kurang dari sama dengan 8, Y lebih besar sama dengan 0. Pertama kita gambar dulu untuk garis A, yaitu X lebih besar sama dengan 4Y. Kolom X, kolom Y, kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti kita input kalau X-nya 4, Y-nya 1. Lalu ini 0,0 dengan 4,1. Kita akan letakkan di garis kartesius, koordinat kartesius. X-nya 0,0 di sini, titiknya 0,0 dan titiknya 4,1. X-nya 4, Y-nya 1. Kurang lebih di sini 4, kurang lebih di sini 1, kita bikin titik 4,1. Lalu kita hubungkan dua titik ini sehingga menjadi garis X sama dengan 4Y. Ini kita namakan garis A. Nah, dia ngarsirnya kemana? Ke bawah sini atau ke atas sebelah sana? Kita cek aja deh. 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 0. 4 lebih besar sama dengan 4 kali 0. 4 lebih besar sama dengan 0. Benar atau salah? Benar, maka kita arsir ke sini, bawah. Kemudian kita gambar garis yang B. Untuk garis yang B, X plus 4Y kurang dari sama dengan 8, kolom X, kolom Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti adalah 2. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 8. Berarti titiknya adalah 0,2 dengan 8,0. X-nya 0, Y-nya 2. Di sini kurang lebih. Titikkan, kemudian 8,0, X-nya 8, kurang lebih di sini. Kita tarik garis di antara dua titik yang ini. Ini kita namakan garis B. Kemudian dia ngarsirnya ke bawah atau ke atas. Karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti mendekati 0,0 atau menjauhi 0,0. Mendekati 0,0 berarti ngarsirnya ke bawah sini. Oke, kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 berarti ke atas ya. Nah, ke atas ini, ke atas ini.
Nah, wilayah mana yang kena paling banyak? Saya namakan wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, kemudian di sini wilayah 4. Untuk wilayah 1, kena nggak sama garis A? Kena arsir nggak? Nggak. Kena arsirkah dengan garis B? Enggak juga. Kena arsirkah dengan garis C? Iya. Untuk di wilayah 2, kena arsirkah dengan yang A? Yang A ngarsir ke ini garis A ya. Enggak kena. Yang B kena. Untuk yang B ini, yang garis yang B ini. Ke bawah ini berarti kena B dan juga kena C. Untuk wilayah 3, kena nggak yang A? Ini garis A ya. Ke bawah sini berarti kena yang A, ini juga kena yang B, ini juga kena yang C. Kena tiga-tiganya. Berarti wilayah arsirnya adalah yang ini langsung. Daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah 3 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.